Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Fando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Assalamualaikum buat semuanya. Salam sejahtera buat kita. Dan kesempatan baik ini saya kembali menyampaikan penghargaan dan juga apresiasi ya kepada semuanya, khususnya teman-teman yang sudah hadir, yang diundang, baik yang tergabung dalam Ekspor Academy maupun juga pelaku praktisi mandiri perusahaan. Alhamdulillah sudah bergabung, banyak yang konfirmasi ke saya. Ya, baik, apakah ini hanya untuk perusahaan? Saya jawab tidak, semua boleh gabung. Yang mau belajar, yang mau memulai, yang mau membuka wawasan itu dipersilahkan karena memang yang kita diskusikan adalah sebuah negara yang kalau saya bilang ini semacam kayak eh, apa ya, berlian di dalam semak-semak gitu yang selama ini kita nggak lihat gitu. Tapi ternyata ini luar biasa sekali. Setelah saya sempat ya Allah takdirkan untuk datang sampai 3 kali ke sana dan semakin dapat informasinya, semakin penasaran dan semakin merasa bersalah gitu kalau nggak di-share ke teman-teman pelaku ekspor sekalian gitu. Dan juga kaitan dengan ini tentunya kita sangat bersyukur sebuah dukungan yang luar biasa yang belum tentu kita dapatkan dari negara-negara tujuan ekspor lainnya, yaitu dari KBRI Belgrade ya. KBRI Belgrade yang sangat support buat kita, khususnya untuk mengikuti ajang tahunan yang disebut Agriculture Fair. Ya, Agriculture Fair ini yang ke-92 ya, seperti halnya fair-fair yang kita pada umumnya kita ketahui, biasanya itu annual atau tahunan. Nah, berarti kalau sudah ke-92 berarti kebayang, sudah 92 kali dilaksanakan. Ya, kumpulnya mereka berkumpul untuk mengupdate teknologi pertanian terakhir, produk-produk pertanian, kolaborasinya, dan segala turunannya dari produk-produk pertanian, itu mereka sudah berkumpul ke 92 kali gitu. Dan semakin tahun berjalan ya tentunya semakin tumbuh besar, semakin besar eventnya yang saya sempat hadiri di 2023 itu Masya Allah bisa dibilang kalau peserta eksibitor itu 5 benua ada semua. Ya, kita bisa ketemu teknologi pertanian dari Jepang, ya, dari Amerika, dan juga eh, hasil-hasil pertanian baik yang direkayasa maupun juga yang natural itu dari Afrika, ya, Eropa, ya semua benua ada. Ya, termasuk pengunjung. Nah, kalau pengunjung kita jamin all Eropa itu ada yang mewakili. Ya, plus kalau memang rata-rata eksibitor itu datang rombongan tidak hanya mereka sebagai apa penjaga booth gitu ya, tetapi juga mereka tentunya juga ikutan berkeliling gitu. Kalau eksibitornya ada dari 5 benua ya otomatis ya mereka eksibitor ya plus jadi visitor juga gitu ya di jam-jam tertentu dia juga penasaran untuk melihat produk-produk apa yang update dari berbagai negara. Nah, Indonesia berarti ini di ya 5 tahun terakhir lah insya Allah itu selalu hadir dan komit. Ya, tadi dukungan penuh dari KBRI berupa booth yang sudah disiapkan free buat kita. Tinggal majang, tinggal kita hitung-hitung bareng-bareng berapa sih biaya ke sananya, nanti di akhir sesi kita akan lakukan. Dan bersyukur juga kedekatan kami dengan eh, diplomat ya. Ya, diplomat di KBRI, Bapak Ivan Navanto yang selalu support, yang mana tidak seperti pameran yang lain, kita tuh difasilitasi untuk bisnis matching di awal. Jadi sudah terjadi 2 kali bisnis matching, insya Allah sudah terjadwal, walaupun di hari libur ya komit. Kita nanti tanggal 12 ada lagi bisnis matching selanjutnya. Dan itu sudah bagi yang cepat masuk datanya terkoneksi karena
eh, dari calon buyer itu sangat selektif dan sangat hati-hati. Apabila sudah direkomendasikan oleh KBRI, dah itu mereka akan sangat yakin, ya trust kita terbangun untuk bisa mendapatkan minimal ya kesempatan presentasi ya untuk kita sampaikan kepada mereka, dan mereka memang mencari produk itu ya, produk yang kita inginkan. Kalau sampai business matching udah sampai seperti itu. Jadi harapannya pada saat sampai ke pameran ya sifatnya mudah-mudahan gitu ya, sudah tinggal tanda tangan kontraknya saja gitu insya Allah. Seperti itu gambaran awalnya, Mbak Mila. Tadi Pak Ivan sudah izin ke saya, mungkin agak telat karena masih dalam perjalanan. Jadi teman-teman, perbedaan waktu ya Iya. Indonesia sama Serbia gitu kan yang mempengaruhi beliau masih di jalan gitu. Jadi kita bisa buka aja materi yang beliau tempo hari sampaikan, filenya udah ada Ya. di itu ya, supaya kita bisa bahas yang mana yang penting aja, khusus mengerucut ke eh, yang bakalan kita lakukan di kegiatan pameran ya, khususnya potensi produk apa aja sih, terus yang siapa aja sih yang bisa ngisi 7 seat sisanya nih, nah gitu ya. Ya. Silakan. Bentar Pak, Mm-mm. Banu bisa bantu. Boleh kira-kira siapa yang ingin dapatkan file ini di akhir sesi, saya email. Silakan katakan saya ya di kolom chat. Biar rame aja ya, biar interaktif nih. Tuh, saya. Oh. Tadi tunggu sampai akhir ya, nanti di-share. Hmm, tapi tentu sampai akhir ya, karena kita juga lagi fokus. Kita ngobrol dulu, kita fokus apa katanya. Banu bisa bantu share screen, sebentar Pak. Hmm, ya, Iya boleh, sebentar. 3 halaman lagi ya. Oh iya benar 3 halaman. Oke, berikutnya udah ada pertanyaan dari kelihatan saya belum? nih, pertama yang sudah gabung. Udah, Mana Hmm, ada? Udah. Wah, sudah, udah sudah tinggal di-share kelihatan. screen. jelas. Kasih. Iya, terima kasih. Oke, ya, baik ya. Terima kasih responsnya, sayanya. Ya, selanjutnya siapa yang belum masuk grup? Nah, itu nanti Mbak Mila Ya. dicatat untuk Oh, bisa di. masuk grup aja ya Pak, nanti kita share di grup. Tapi nanti grupnya di sesi akhir saya share linknya. Iya, boleh, Iya, boleh ya. ya, Ah, karena memang saya juga janji sama yang ngirim email sudah ya, itu insya Allah. ya. Baik, di sini ada paparan yang sudah tampil di layar teman-teman sekalian. Di sini eh, mudah-mudahan bisa jadi pengulang dan kita mendetailkan yang penting-penting yang memang terkoneksi dengan eh, perdagangan ya, atau potensi ekspor. Karena ini dua nih, pasar dan investasi. Kita fokusnya di pasar. Dan nanti di ujung ya insya Allah ada penjelasan terkait dengan update posisi booth dan sebagainya. Nanti mudah-mudahan Pak Ivan sudah bergabung. Begitu. Baik, Alhamdulillah kedekatan kita sejak 2023 dengan Pak Ivan kita bangun, dan beberapa kali kita ketemu dengan Kadin ya di Serbia. Alhamdulillah saya 3 kali sudah ke sana. Terakhir kita juga bikin meeting, dinner meeting, karena bagian penting yang kita akan bahas nanti. Next ya, di halaman berikutnya. Oke, Serbia di sini nih. Wow ya, luas wilayah lumayan ya, 88, ya setengah lah kilometer persegi. Nah, populasi dikit, ya populasi dikit, cuma 6,8 juta total, dan ini decline ya, sebelumnya 7 jutaan. Kenapa decline? Ya itu karena kondisi banyak dari orang-orang Serbia yang juga akhirnya migrasi ke Eropa Barat, plus ya tingkat populasi tambahan populasi penduduk yang menunda punya anak dan lain-lain. Nah, itu kaitan dengan lifestyle ya. Dan next ya, ini oke, sejarah ya, ibu kotanya Serbia. Nah, ini salah satunya yang menjadi kenapa sih Serbia, pameran di Serbia ini menjadi penting. Jadi lokasi geografis yang sangat optimal ya. Kita bicara geografis, silakan nanti bisa juga kita buka ya di Serbia itu ada di mana sih? Masih sebagian mungkin teman-teman masih ada yang bingung ya, apalagi kalau saya yang pengalaman pribadi saat saya ada di sana dan sempat update status, teman-teman pada nanyain ngapain lu dan di Serbia gitu, bukannya lagi konflik gitu. Nah, itu yang ada di benak kita selama ini seperti itu.
bahwa Serbia negara konflik, negara yang tidak aman ya. Udahan waktu pada saat itu tuh lagi seru-serunya Ukraina sama Rusia gitu kan ya. Mereka pikir, waduh ini jangan-jangan daerah. Tapi ternyata beda banget ya, beda banget. Bahwa di sana adalah negara yang sangat nyaman untuk kita singgahi, bahkan kita tinggal di sana. Karena keramah tamahannya dan juga program pemerintahnya yang sedang merapikan investasi ya, perkembangan berkembang dan yang awalnya mereka itu rezim sosialis ya sekarang sudah mulai demokratis dan dijalankan penuh support dari berbagai blok ya karena posisinya yang strategis tadi ada di tengah-tengah Eropa bisa dibilang begitu di jantung ya kalau kita bicara all Eropa ke barat berarti Eropa Barat nah ke timur Eropa Timur ya berbatasannya dengan Montenegro ya terus Laut Adriatik sedikit ke barat lagi udah masuk Italia kalau ke utara, di atasnya itu ada Hungari, ada Austria. Ke bawah, ke selatan, ada Bulgari, Makedonia Utara, Kosovo, ya sekitaran situ ya, perbatasannya. Kalau ke timur ada Rumania, ya, Poland, dan seterusnya. Nah, itu sedikit apa yang bisa kita lihat kenapa menjadi titik yang optimal. Pada saat kita ada di tengah-tengah, nah, pasar kita bisa ke kanan, bisa ke kiri. Karena politik luar negerinya nih, Serbia termasuk yang bisa dibilang non-blok ya. Nggak boleh kanan, blok kiri, nggak ke barat, nggak ke timur. Tetapi semuanya dijadikan sahabat. Nah, masuk ke Uni Eropa sedang dalam proses ya. Dengan Eropa Timur ya otomatis karena mereka memang negara Balkan yang banyak ya orang-orang bisa disebut orang Eropa Timur lah sebagian memahaminya seperti itu. Oke, jadi kalau kita di sini di Indonesia ya mau perjalanan ke Surabaya aja berarti sudah berapa kilometer ya, berapa jam misalnya gitu ya by darat. Di sana eh, 4 jam perjalanan udah langsung pindah negara kayak gitu ya nggak bahkan nggak sampai 4 jam ya kalau yang langsung berbatasan. Nah, itu sebegitunya ya sehingga eh, kita bisa menjadi hemat sekali kalau kita punya partner ataupun base camp ataupun lokasi ada di sana ya untuk bisa nembus pasar Eropa. Nggak apa-apa ya, misalnya kita masuk produk-produk kita gitu tanpa brand, tetapi nanti bisa tembus ke Eropa. Atau kita memang sudah kuat brandnya dengan segala macam dokumennya, ya tentunya pada saat bisa masuk Serbia itu sama dengan bisa masuk Uni Eropa. Nah, itu karena memang Serbia sedang menyiapkan sistem-sistem perdagangannya untuk bisa tembus ke Uni Eropa. Dan selama ini, kalau untuk free trade agreement, alhamdulillah Serbia sudah menjadi negara yang kerjasama dengan Uni Eropa sehingga harga-harga itu masih bisa bersaing dan ya istilahnya pengusaha Serbia pun yang partneran sama kita masih bisa dapat marginnya gitu. Baik, lanjut di next ya. Ini tren investasi asing di Balkan ya trennya naik terus ya. Ini grafik yang disampaikan dari 2013 sampai 2023 ya 10 tahun terakhir ya. Apa aja negara Balkan ya diantaranya Serbia, Montenegro, Makedonia Utara, Albania, Bosnia Herzegovina. Ya itu kalau kita bisa dibilang daerah Balkan itu seperti itu. Ya. Selanjutnya eh, next ya. Nah, ini ya kalau kita bicara investor kita sedikit aja ya tadi ya investasi kita tidak terlalu banyak bahkan ini hanya tambahan untuk sebuah wawasan ya. Bidang otomotif, pertanian, elektronik, tekstil ya pakaian ini menjadi sebuah eh, apa namanya bidang yang sangat menarik untuk menjadikan investasi. Brand-brand yang tadi ada di sini nih yang kuning ini ya itu insya Allah brand yang sudah masuk ke sana dan menjadikan Serbia menjadi titik manufacturingnya mereka gitu. Next. Ya, ini berdasarkan negara ya. Di sini ada Uni Eropa, China, Rusia. Ya, bisa dibayangkan Uni Eropa yang segitu banyak negara itu hanya 72 sementara eh, China ya itu 18% sendiri ya udah bisa dibilang hampir seperlima ya atau 20 hampir 20% itu 18% sendiri ya untuk dibandingkan ini untuk dari sisi investasinya di Serbia.
bahkan melebihi Rusia yang hanya 10%. Next. Ya, Serbia merupakan gerbang ke 1, miliar konsumen. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa koneksi Serbia itu luar biasa ya. Kalau kita bicara ke Inggris, ya dia juga punya agreement baik ke Uni Eropa, ya tentunya juga di situ kalau data ya dari Inggris tadi 67,4 juta konsumen ya, Uni Eropa 451,9 juta konsumen itu di situ. Terus juga ada eh, titik-titik lain ya, bahkan Jepang katanya kerjasama-kerjasama yang mereka buat, dan insya Allah ini menjadi eh, satu keunggulan ya yang kita bisa maksimalkan. Lanjut, facilities and product processing, warehousing, plant, herbs production, terus juga ini spare part, transportasi, equipment yang terkait dengan mesin-mesin industri ya, truk, motor. Kita nggak tahu nih perkembangannya dengan adanya mobil listrik, apakah juga akan banyak truk-truk listrik ataupun traktor-traktor listrik ya, update-nya seperti apa. Transport, tourism service, warehousing, ya, ini juga ada co-exhibitor sebagai pendamping. Karena, oh ya, boleh juga saya info di sini sekalian bahwa packing material sini ya, Serbia itu juga unik dan bisa jadi sekalian tempat wisata sejarah peradaban Islam salah satunya, dan itu menarik banget, dan saya alhamdulillah mendalami itu ya. Jadi ada satu kota yang keren banget kalau kita mau kunjungin after fair ya, cukup 2 malam lah di sana gitu ya. 5 jam dari ibu kota Belgrade. Tapi di sana peninggalan-peninggalan dari Utsmani ya, itu saat apa misi dakwah ke Eropa ya, itu ada di sana banyak sekali ya, dari Utsmani Turki. Terus juga di kota Belgrad itu ya, pada saat di perintah oleh pemerintahan Turki Utsmani, pada saat itu juga menjadikan titik yang center of pembelajaran dari pendidikan Islaman, dan juga ya mungkin bisa disebandingkan dengan Andalus, Baghdad ya pada masa itu ya. Itu 500 tahun yang lalu. Bahkan masih ada madrasah yang masih berdiri sampai sekarang. Um, Madrasah Ghazi Sabeh itu di kota Novi Pazar ya. Kalau mau iseng-iseng di kepoin boleh tuh di YouTube, Novi Pazar itu uh, jadi tujuan wisata uh, peradaban Islam ataupun tujuan wisata sejarah di sana. Lanjut. Wah, sudah. Walah, terima kasih. Nah, eh boleh untuk lebih interaktif ya, kita buka aja Emila sambil nunggu Pak Ivan, apa yang kita bisa maksimalin dari pertemuan ini. Urgensi pentingnya ikut sana. Kenapa urgent? Karena ya itu tadi, Serbia menjadi hub. Ya, kita bukan bicara 6,8 jutanya, tetapi yang kita maksimalin adalah pintu masuk untuk menuju ke Eropa. Seperti itu. Ya, sudah Silakan. dijelaskan sangat detail ya oleh Pak Denny. Alhamdulillah Pak Denny, Pak Ivan juga sudah join bersama kita. Selamat Oke. datang kembali Pak Ivan Namanto. Ya. Selamat siang Pak Ivan, boleh menyapa. Nah, Ya, selamat siang Ibu, ya, selamat siang Pak Denny, ya Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. di sana masih pagi ya, Pak. Iya oh, masih pagi. Kalau boleh saya share screen Pak, saya oh baru ya, masuk. Ya, boleh Pak. Kalian Ya, langsung kalau ada info update ataupun hal yang ingin disampaikan bisa langsung ya Pak Ivan. Silakan Pak Ivan. ya siap.
Ya, Bapak Ibu, jadi nanti eh, pavilion kita gambarnya seperti ini. Ini seperti ini. Nah, jadi masih luas. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu masih yang mau ikut apa namanya berpartisipasi ini masih kita bisa tambahkan meja dan display case-nya. Ya. Nah, nanti di sini nih kita taruh logo perusahaan Bapak Ibu di sini. Nah, terus ini juga bisa kita putar-putar Bapak Ibu. Jadi apa namanya mejanya ini eh, karena kan jalan utama ini kan lewat sini dan lewat belakang. Tapi kalau Bapak Ibu misalkan ini mau hari ini misalkan mau di depan bisa kita putar-putar juga mejanya. Ya, jadi ini kesempatan yang bagus Bapak Ibu karena pameran pertanian internasional di Beograd ini bukan pameran pertama kalinya. Ini sudah ke yang ke-92. Terus selain itu eh, banyak dari negara-negara Balkan, terutama Balkan itu yang berkunjung ke negara Serbia. Contohnya yang tahun lalu itu kita didatangi oleh pejabat dari Montenegro. Nah, itu dia menawarkan kemudahan-kemudahan untuk memasukkan barang kita ke Montenegro. Nah, itu ya merupakan kesempatan yang apa namanya baik juga gitu. Jadi nggak perlu kita apa namanya eh, buka pameran di Montenegro. Nah, jadi negara-negara sekitar itu eh, pada datang baik pelaku usaha maupun pejabat-pejabatnya. Eh, jadi ini merupakan kesempatan yang baik Bapak Ibu karena eh, negara Balkan itu apa namanya Eropa Timur itu ya mungkin udah disampaikan tadi oleh Pak Denny gitu seperti kayak pabrik Indomie gitu banyak yang kita tidak mengetahui gitu eh, bahwa pabrik Indomie yang tersebar di Eropa itu ternyata pabriknya ada di eh, Serbia. Nah, itu yang kesempatan yang harus kita ambil gitu. Kalau kata teman pelaku usaha yang kami kenal, eh, kalau Cina saja sudah masuk gitu, kenapa kita tidak mengikuti mereka gitu. Nah, jadi banyak pelaku usaha yang Cina itu sudah masuk, bahkan mungkin tadi kalau dipresentasikan Pak Denny, investasi mereka melebihi dari negara Uni Eropa sendiri seperti Belanda, Italia. Nah, itu investasinya Cina tahun 2024 itu melebihi dari negara-negara lain di Uni Eropa. Nah, ini nanti kita displaynya seperti ini. Nah, ini. Nah, ini kita apa namanya? Nanti bisa dipasang logo dari perusahaan ibu di sini. Nah, di sini ditaruh barang-barangnya. Nah, ini pintu pintu apa namanya? Ini jalur utama. Nah, di sini juga jalur utama. Nah, ini sebenarnya tempat display kita. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada apa namanya produk kopi gitu kan, produk kopinya bisa ditaruh di sini gitu. Kita kasih kesempatan misalkan untuk hari ini produk kopi, nah hari lain untuk produk-produk lainnya. Nah itu nanti kita taruh di sini. Nah eh, biasanya kita kasih tester untuk para pengunjung
Nah, itu biasanya banyak banget yang datang gitu. Nah, eh, nanti kita undang juga asosiasi. Eh, jadi hari ini merupakan hari yang kita harapkan Bapak Ibu bisa dapat mengirimkan keikutsertaannya apabila ingin berpartisipasi. Karena sejauh ini sudah ada 7 pelaku usaha. Tapi walaupun misalkan Bapak Ibu ingin berpartisipasi, kita bisa tambahkan meja dan display case-nya. Nah, ini jadi tahun kemarin itu sempat pabrik Indomie itu sempat berpartisipasi. Biasanya mereka membutuhkan meja ini untuk masak langsung, mempraktekkan bagaimana cara memasak Indomie. Terus habis itu eh, ditonton banyak orang. Terus habis itu nanti hasilnya dibagi-bagikan. Eh, Mungkin itu saja Pak Denny dari saya. Jadi kita butuh konfirmasi segera berapa eh, partisipan yang akan mengikuti pameran ini, karena kita nanti butuh meja sama display case yang akan kita mintakan kepada panitia, jumlahnya berapa. Nah, terus eh, kita juga butuh cepat apa namanya logo dari perusahaan-perusahaan, karena kita akan cetak untuk ditaruh di meja depan ini. Nah, terus kita butuh juga nanti video dari Bapak Ibu sekitar 1 sampai 2 menit itu untuk kita looping di eh, TV ini. Itu nanti kita looping terus itu apa namanya setiap dari pagi hingga sore waktu pameran. Mungkin itu saja Pak Deni dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ivan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh dibantu jawab juga ya Pak Ivan bersama Pak Denny kalau masih bergabung. Baik. Baik Ya. Ibu. Terima kasih Pak Ivan penjelasannya. Tadi catatan yang paling penting adalah yuk segera daftar, kita seriuskan karena memang Serbia bebas visa, jadi kita sebenarnya bisa kapan aja berangkat gitu, tinggal cek penerbangannya kapan. Nah, yang paling ideal kalau kita berangkat itu memang di tanggal 15. Ya, di tanggal 15 sehingga perjalanan kalaupun transit ke satu negara sesuai dengan penerbangan yang kita pilih, itu datang ya kira-kira di sekitaran tanggal 16. Sehingga kita bisa datang untuk melihat cek kondisi tempat pameran, ya kita langsung dari bandara ke Novi Sad ya. Ini lokasinya pameran tidak di ibu kota ya teman-teman. Jadi di kota Novi Sad. Oh, kota Novi Sad itu sekitar kalau ya gambaran gampangnya lah di Indonesia itu Jakarta ke Bogor lah kira-kira begitu. Dan ada juga kereta cepat. Tapi kalau kita bicara di lokasi bandara itu diantaranya di tengah-tengah, jadi antara kota Belgrade sama Novi Sad, sehingga kalaupun kita turun di bandara, kita sebaiknya memang langsung ke Novi Sad dan kita check in di sana di hari pertamanya berarti di 16. Ya, penyelenggaraan SPIP. Gitu. Kemudian di dalam tahap pelaksanaan itu, di dalam peraturan ini Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Denny atas tambahan penjelasannya. Kita langsung ke sesi tanya jawab ya Pak. Sudah Ya, silakan. makin mengerucut sebetulnya pertanyaannya untuk apa namanya, bagaimana fasilitas pamerannya, kemudian juga pendaftarannya. Saya mundur ke belakang ya karena ini kita sudah akan mengerucut. Nanti kalau untuk potensi dan sebagainya, sebetulnya tadi sudah dipaparkan di slide. Jadi pertanyaan untuk potensi produk dan sebagainya, mungkin kita Ya, kalau kita bicara singkat jawabannya adalah ya pasti share ya berpotensi lah. PPT-nya karena sudah sangat lengkap di PPT Pak Ivan itu. Mhm. Ya, betul Pak. Tadi karena walaupun internasional agriculture gitu ya, gambarannya pertanian, tapi ini pertanian secara luas ya Pak ya. Betul.
Jadi mungkin pertanyaannya lebih langsung. Ini juga ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, di antaranya seperti Ibu Fenty, ini menarik Pak. Beliau ada partner ya terkait untuk maskapai penerbangan. Mungkin Bu Fenty di sini apakah bisa open mic saja Bu, langsung mungkin menjelaskan. Oh, baik, iya. Terima kasih Ya, banyak. Iya, silakan Bu Mbak Fenty. Mila. Iya, Pak, saya mohon izin mau ini menyampaikan. Jadi, eh, berdasarkan pengalaman kita ini, Pak, kita kan sudah ada kerjasama juga dengan beberapa apa namanya kedutaan kita di luar negeri, Pak, dan siswa kita juga sudah banyak dari Nigeria juga, kemudian dari mana India, Libya juga, dan kita udah kerjasama juga dengan maskapai penerbangan dari India dan Libya, Pak. Dan ini juga kerjasama dengan maskapai juga dari Ethiopia. Nah, kemudian ini Pak, untuk wilayah lagi sasaran kita adalah Serbia karena potensinya besar sekali. Karena kita melihat di Serbia juga belum ada flying school. Nah, mohon arahannya Pak. Jadi kita meminta ini bantuannya Pak, bisa dikomunikasikan dengan maskapai penerbangan yang ada di Serbia. Kemudian juga mungkin bisa kerjasama juga untuk suplai student mungkin dari apa siswa yang dari Serbia nanti bisa sekolah di flying school kami Pak, nanti kita bisa memberikan beasiswa juga, jadi nanti apa untuk pembayarannya ya Pak, misalnya kita bisa pembayarannya itu setelah mereka bekerja gitu, karena kita punya license Pak, satu-satunya sekolah flying school di Indonesia yang apa license kita ini internasional. Gitu sih, Pak. Iya, Terima kasih. Ya, iya, walaupun sedikit melenceng dari agriculture, tapi iya, sebetulnya mumpung ada Pak Ivan di sini, ya. iya Pak Ivan, minta tolong Pak Ivan. Jadi nanti mungkin Iya, bisa disambungkan air Serbia mungkin ya, itu yang memang ada penerbangan yang ke sana. Biasanya kita kalau dari negara-negara eh, apa yang memiliki maskapai penerbangan, penerbangan berikutnya kadang-kadang pakai air Serbia atau dari baliknya dari eh, Serbia ke negara eh, mereka itu pakai air Serbia. Nah, itu kan salah satunya bisa. iya, iya, betul Pak Denny. Iya. Silakan Pak Ivan mau Iya, nambah komentar. Ya dikirim aja Bu penawarannya ke baik, kami. baik Pak. Ya, Ya nanti kita akan coba tawarkan kepada eh, pihak-pihak yang berkepentingan di sini, apakah iya, mereka akan melakukan kerjasama atau tidak. Nah itu dikirim aja dulu surat penawarannya kepada kami Bu. baik. Iya, Eh, baik Pak. te- Ya, terkait tadi ada pertanyaan, izin Pak Denny, terkait fasilitas apa saja yang akan diberikan KBRI Beograd. Nah, seperti Bapak Ibu ketahui, sebenarnya eh, kita mendapatkan Kementerian Luar Negeri juga mendapatkan eh, efisiensi anggaran. Eh, jadi sebenarnya ini juga kita pas mau mengadakan pameran juga apa eh, sempat bingung juga gitu apakah kita akan melakukan pameran atau tidak atau kita minta para pelaku usaha untuk berkontribusi ke dalam keikutsertaannya atau tidak. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan yang kita apa namanya eh, pikirkan. Nah, setelah kita pikirkan dalam-dalam dan setelah kita melihat anggaran yang tersedia, nah itu jadi kita alhamdulillah eh, untuk apa namanya untuk pameran kali ini kita tetap ikut berpartisipasi, terus apa namanya eh, kita tidak mencharge para pelaku usaha yang ingin bergabung di pavilion ini. Itu jadi kita berikan gratis
untuk Bapak Ibu. Yang penting langsung daftar saja. Nah, terkait penginapan mungkin bisa dicari di Novisat. Nah, terkait dengan penjemputan itu kita akan melakukan penjemputan ketika Bapak Ibu mendarat di Beograd, karena dari Beograd ke Novi Sad itu sekitar 1,5 jam. Itu kita akan antar ke apa namanya, hotel-hotel Bapak Ibu di eh, Novi Sad. Kita harapkan juga Bapak Ibu dapat tinggalnya di Novi Sad, di dekat dengan apa namanya, tempat pameran, karena kalau di Beograd itu ya kita butuh 1,5 jam untuk ke Novi Sad. Nah, itu sangat tidak praktis. Eh, Mungkin bisa ditinggal di Novi Sad saja. Selain itu juga penginapan di Novi Sad itu harganya miring daripada tinggal di Beograd. Mungkin kalau sudah selesai pameran itu bisa eh, Pindah. main-main jalan-jalan ke Beograd. Nah, terus nanti kita akan juga lakukan penjemputan dari hotel Bapak Ibu ke tempat pameran di Novi Sad. Mungkin itu yang kita bisa fasilitasi Bapak Ibu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Ivan. Nanti mungkin kalau Hmm. untuk ini ya, Pak Denny juga sebenarnya sudah menyiapkan teman-teman untuk apa? Pada akhirnya kita menghitung ya Pak Denny Ya. untuk khusus teman-teman mengikuti pameran sejak mereka yang ditawarkan juga termasuk bisnis trip ya. Mau dijelaskan sekarang atau nanti Pak? Boleh nanti aja Oke, sekalian. Ah, baik ya. ini setengah jam terakhir ya kalau untuk Ya, itu. betul. Ini juga ada yang masih cari sponsor ya. Terus ada yang tanya juga Pak, kira-kira 7 orang nanti tuh apakah bisa diumumkan? Silakan langsung saja ya Bu atau Bapak Ibu Cahyani ya. Kalau misalnya mau daftar langsung kontak Pak Denny. Gitu. Jadi nggak ada apa istilahnya seleksi dan sebagainya, siapa cepat aja gitu ya Pak Denny. Betul, betul. Siapa cepat aja yang memang sudah siap untuk berangkat ya. Nanti terakhir kita hitung-hitungan ya. Kalaupun mau ngitung mandiri juga boleh aja. Karena pengalaman pertama saya ke sana sama Pak Arianda yang alhamdulillah bisnisnya jadi eh, sangat berkembang ya sepulang dari sana karena mendapatkan order-order yang tidak tidak harus gitu ya bayarnya dari Serbia ya. Justru dapatnya ya sekarang nih lagi eh, apa intens sama Nigeria, terus juga bahkan dapatnya dari tetangga kita Timur Leste gitu. Terus juga negara Asia Pasifik, Korea, Hong Kong itu dalam proses gitu. Negara-negara Afrika banyak gitu untuk produk pupuk organik. Jadi buat teman-teman ketahui sekalian bahwa eh, kehadiran kita di Agriculture Fair itu dampaknya belum tentu secara langsung deal dapat dari sana gitu ya. Ini yang terjadi ya dari pengalaman ya. Ternyata pulang dari sana karena memang kita kreatif untuk mengupdate status di sosmed kita ya khusus yang di sosmed bisnis ya ataupun masukin ke website kita bawa kita hadir di sana jelas gitu ya. Ini menjadikan trust calon calon buyer kita itu meningkat drastis ya jika dibandingkan misalnya kita bersaing produk kita untuk di antara kita ya di Nusantara gitu misalnya atau ke negara-negara tetangga ASEAN ataupun apa pada saat mereka tahu oh sudah ikut pameran ya di Serbia ya Agriculture Fair. Wah, mereka pikir kita udah langsung naik kelas. Nah, sehingga dampaknya rata-rata kemarin ya sharing juga langsung, alhamdulillah ya Bu Eka, nggak tahu nih Bu Eka hadir lagi apa enggak gitu ya. Eh, Testimoninya kemarin itu akhirnya lancar, tembus ke Malaysia, terus juga semakin semangat lagi ikut TEI, dapat lagi, nah kayak gitu. Karena pengalaman di sana. Waktu itu kami betul-betul ya backpackeran lah gitu. Itu bisa juga bagi yang mau gitu silahkan cari sendiri, ngebooking sendiri, flight sendiri, hitung sendiri. Nah, tapi kalau yang mau nyaman, ya kita ada hitungannya. Ya hotel nyaman, angkanya lumayan, terus mobil, mobile ya kita siapin. Kalaupun mau kemana-mana, after pameran kan biasanya tutup sore,
itu malamnya kita mau dinner kemana-kemana, kita udah siapin mobil beserta guide-nya. Kerjasama dengan diaspora yang ada di sana, juga ada tour guide lokal yang kita kemarin pernah eh, gunakan jasanya, yang memang pemahaman tentang sejarahnya bagus. Jadi selama kita nyari makan malam sampai sebelum kita istirahat, kita bisa explore Novi Pazar misalnya. Nah, kayak gitu-gitu sudah kita siapin. Nah, tapi kalau memang mau mandiri, yang penting ikut daftar. Ya tentunya saya butuh komitmen lah, ya komitmen keberangkatan. Tantinya gini, secara booth tadi Pak Ivan sudah menjelaskan tidak bayar, tetapi secara komitmen hadir berangkat, ya paling tidak setelah ini ya 1 hari maksimum sampai besok itu kita sudah bisa dapat eh, kesediaan untuk bayar 5 juta pertama aja dulu ya. Karena apa? Biar kita bisa siapin di sana. Kalaupun memang ya udah nanti nginepnya barengan aja. Nah, saya sempat diskusi sama Mas Oldi gitu. Kalau bisa pesawatnya barengan. Nah, kalau bisa pesawatnya barengan dalam arti satu titik bareng, semua penerbangan yang mengerucut titiknya datangnya jam berapa, sehingga eh, kesiapan yang mau jemput juga lebih enak. Ini saya share sedikit ya, bahwa produk kita itu pada saat kita mau ikut pameran bisa dibilang kita akan bebas screening di bandara gitu. Kalau memang pada saat itu dijemput sama pihak KBRI ya. Beda kalau kita misalnya pameran mandiri ya, kita daftarkan dulu dan segala macam yang diperiksa. Nah, khusus di Serbia ini, Masya Allah luar biasa memang teman-teman dari KBRI ya, petugas apa namanya ya, pejabat-pejabat diplomatnya itu memikirkan banget gitu kalau kita ke sana itu untuk bisa dimudahkan segala macamnya. Sehingga sebelum masuk ke imigrasi ya, teman-teman diplomat ini udah jemput kita duluan di dalam gitu. Jadi barang-barang sampel yang kita bawa tuh udah 14 saja ambasada Aman berarti Indonesia. regulasi Aman. perizinannya ya kayak. Oke. Betul. Tadi ada Gitu. pertanyaan juga tuh dari Pak. Ya, sekalian terjawab tuh ya untuk yang Hmm. pertanyaan perizinan barang masuk dan lain-lain. Jadi itu, mungkin Pak Ivan mau menambahkan, silakan. Iya Pak. Iya, nanti kita akan berikan surat. Jadi ketika mau keluar dari Bandara Soekarno-Hatta, itu kan biasanya mungkin ditanya gitu, barang-barangnya ini, barang-barang sampel ini mau dibawa kemana gitu, karena mungkin eh, bawaannya banyak. Nah, itu nanti kita akan kasih surat. Terus nanti ketika sampai di Beograd itu kita akan masuk ke apa namanya, ke dalam bandara. Jadi sebelum imigrasi itu udah kita jemput gitu. Jadi sehingga eh, nanti kalau misalkan ada pertanyaan dari petugas imigrasi, nah itu barangnya bawa apa, nah itu insya Allah jadi bisa lolos, bisa lolos dengan begitu saja. Itu jadi tanpa perlu barang-barang kita dibongkar. Nah, itu eh, itu mungkin Pak dulu. Ya, terima kasih Pak Ivan. Kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya. Silakan. Sebenarnya banyak juga pertanyaan Pak dari yang kemarin kita webinar itu. Ada beberapa teman-teman itu yang sebetulnya dia ingin ikut gitu ya, tapi apakah boleh gitu menitip produknya saja Pak? Karena mungkin terhalang waktu dan mungkin juga sebagainya ya Pak. Nah itu ada nggak Pak kesempatan untuk dia hanya menitipkan produk? Boleh. Kalau dari saya sih siap-siap aja menitipkan produknya, tapi eh, kita masih belum memastikan ada yang full bisa menjawab gitu dari Nah, produk itu gitu kan, pada saat nanti ada yang bertanya ya, misalnya contoh ya, kalau saya untuk keberangkatan kali ini bersama Maita ya, Maita spices, rempah-rempah ya. Nah, sehingga tentunya saya akan fokus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan produknya Maita gitu ya. Itu salah satunya. Tapi berarti kalau produk knowledge-nya harus di-share ya Pak ya ke Bapak ya. betul, produk Hmm. knowledge-nya kita ngerti apa enggak, ini origin barang-barangnya dari mana, teknologinya bagaimana. Kadang ada yang
sumber menggali sumber daya alam, bagaimana pengelolaan di hutannya misalnya seperti apa, adakah detail surat-surat pendukung lainnya gitu ya, kalau misalnya bahan bakunya diambil dari hutan. Nah, kayak gitu-gitu Eropa tuh concern banget gitu masalah-masalah itu. Pada saat itu kita bisa jawab dengan yakin gitu bahwa apalagi misalnya di websitenya ada gitu ya, oh silakan go to website, atau kita siapin barcode, mereka tinggal scan udah masuk ke websitenya gitu, misalnya kayak gitu yang kita bikin simple. Itu bisa seperti itu ya. Pada prinsipnya siap-siap aja gitu. Plus memang nanti kebutuhannya adalah eh, bagasi maksimum dari pesawat itu ya. Tentunya saya misalnya secara pribadi pasti akan bawa spices untuk sampel-sampelnya ya, maksimum plus brosur-brosur yang kita bayangkan 17 sampai 22 itu panjang lumayan ya, bukan pameran cuma 3 hari ya, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 hari ya, 6 hari, katakan pembukaan ya kira-kira ya 5 hari, 5 hari lah fullnya gitu ya, hari pertama hari terakhir mungkin udah mulai agak sepi, tapi itu kita harus siap gitu ya, ya jangan sampai juga sampai sana kita kehabisan brosur atau kehabisan kartu nama ya, alat-alat perang kita. Nah, itu juga harus kita siapkan. Karena itu kita sama-sama kerjasama. Kalau untuk sekedar membantu ya nitip brosur satu ya sekilo atau bagaimana ya, nanti kita bicarakan lah, kita japri. Orang-orang yang benar-benar serius bisa diskusi sama saya nanti khusus ya setelah ini. Ya. Ya, Karena kita ini kan kita menghormati Pak Ivan ya, waktunya tentunya Masya Allah sudah ikutan lagi. Kalau kalau boleh ditambahkan Pak Denny, Boleh. boleh Pak. eh, jadi begini, jadi mungkin tadi udah dijelaskan nama Pak Denny belum ya? Jadi orang Serbia ini dalam berbisnis itu dia apa namanya eh, melihat dari kekeluargaan juga gitu, eh, supaya kita bagaimana sih untuk menjadi keluarga gitu kan. Nah, itu eh, perlu bertemu langsung gitu. Jadi kita perlu bertemu langsung dengan pelaku usaha yang akan menjadi partner kita, yang akan beli barang kita gitu. Nah, terus selain itu eh, kita kan tujuannya itu bukan jual barang sekali putus gitu. Jadi untuk jual ke Serbia ya cuman berapa bulan habis itu putus gitu kan. Nah, untuk itu memang mereka benar-benar mengharapkan kehadiran kita, benar-benar mengharapkan mengetahui apa karakter kita, ini yang yang punya seperti apa sih orangnya gitu kan. Apakah nanti ketika lagi negosiasi itu ada kejujuran, ada kepercayaan. Nah, itu jadi perlu makanya itu kenapa kita harus hadir di pameran itu adalah untuk itu. Nah, terus selain itu seperti mungkin sudah disampaikan dengan Pak Denny, jadi barang-barang eh, jadi Serbia itu banyak dijadikan sebagai hub untuk ke pasar Uni Eropa. Nah, eh, jadi eh, nanti tuh ketika kita ketemu sama buyer, biasanya tuh dia menanyakan eh, ya pertama biasanya dia menanyakan harga gitu. Nah, terus habis itu bagaimana nih prospek ke depan. Nah, itu ada yang mintanya itu eh, kontraknya perjanjiannya itu sekitar 5 tahun, sekitar 2 tahun. Nah, itu benar-benar yang harus kita diskusikan tuh pada saat pameran tersebut gitu kan. Mungkin kalau diwakilkan oleh Pak Denny, diwakilkan oleh saya gitu kan. Jadi tektoknya itu kurang cepat gitu. Dan mereka tuh butuh selain kita sudah menyediakan website, nah itu adalah kepercayaan gitu. Jadi dengan kita berinteraksi langsung, nah itu bisa tuh gitu kan. Ini sebenarnya orang bohong atau enggak gitu. Dari matanya itu udah kelihatan gitu kan orangnya jujur apa enggak, tulus apa enggak gitu. Nah, biasanya yang itu yang dicari oleh pelaku usaha Serbia gitu karena mereka itu maunya tuh yang
long term gitu, yang kerjasama yang untuk jangka panjang, bukan yang hanya beli sekali putus gitu. Gitu karena eh, kan jauh ya antara Indonesia dengan Serbia gitu kan. Gitu. Jadi karena hal itu juga gitu, terus di sini juga ada 4 musim gitu. Eh, jadi mereka tuh biasanya ada yang beli gitu eh, karena mereka tidak mau membeli di musim dingin, biasanya mereka pull tuh di musim panas, langsung misalkan 4 kontainer, 5 kontainer. Nah, itu membutuh membutuhkan kepastian, kepercayaan gitu. Jadi ada yang langsung dibeli gitu kan dalam tahun ini gitu kan atau tahun berikutnya. Ada lagi yang unik. Jadi yang uniknya itu sampai dia tuh bertemu beberapa kali. Jadi ketika dia datang ke pameran, dia belum beli. Terus ketika di Indonesia pelaku usaha tersebut datang ke Indonesia, nyari-nyari tuh yang pernah ketemu di pameran apa namanya pameran pertanian di Serbia gitu. Nah, akhirnya belinya pas waktu pelaku usaha tersebut datang ke Indonesia. Nah, itu jadi eh, itu yang apa namanya sangat penting. Jadi informasi yang sangat penting untuk disampaikan bahwa mereka itu dalam berbisnis itu berdasarkan kepercayaan juga Bapak Ibu. Jadi tidak hanya apa namanya melihat dari website dan produk-produk kita gitu. Jadi pengen lihat sih ini yang menjual gimana sih gitu kan? Apakah nanti kan ketika kita negosiasi tuh bisa langsung tuh apa melihat matanya, ibaratnya apakah dia berbohong atau tidak. Nah itu biasanya orang Serbia tuh ngelihat juga dari situ. Itu jadi dimohon apa namanya ya kalau bisa apa namanya hadir di acara tersebut karena kalau misalkan kita yang wakilkan ya kita hanya keterbatasan apa namanya dari produk nanti yang disampaikan. Terus selain itu juga kalau kita nanti dia mengajak kerjasama untuk jangka panjang, nah itu yang agak kesulitan, ya, tektoknya itu kurang cepat gitu. Nah terus selain itu juga yang rempah-rempah, khususnya rempah-rempah ya, yang jual itu kan bukan hanya Indonesia saja gitu. Dia banyak dari apa namanya Cina, banyak ada juga yang dari Thailand. Nah, gitu. Nah, itu yang kita harus apa namanya eh, jadi kita harus juga berebut nih itu promosi kepada orang Serbia jangan sampai eh, apa namanya mereka impor dari Cina lagi. Eh, gitu. Mungkin itu dari saya Pak Denny. Terima kasih. Baik, Pak Ivan, terima kasih. Ya, jadi itu penjelasannya bahwa membangun trust ya, kedekatan dengan calon buyer itu menjadi penting sehingga kehadiran kita yang juga mereka melihat keseriusan juga dengan diskusi yang mereka amati karena bagaimanapun juga kita bisa bayangin ya kalau kita menjadi calon pembeli gitu. Ini negara jaraknya di atas 10.000 kilometer dari negara kita gitu. Terus kita apakah kita sebegitu aja percaya? Nah, itu yang juga ada di benak mereka sehingga mereka butuh ada yang membangun kedekatan. Alhamdulillah nih sudah bergabung juga Pak Arianda nih, Pak Ivan. Ya, jadi eh udah bergabung Pak Arianda. Boleh Pak Arianda open mic sekalian. Itu saya penasaran kalau mudah-mudahan dalam kondisi yang memungkinkan untuk berbagi kisah dan juga kenapa sih mau berangkat lagi. Nah, ini yang menjadi penting. Oh ya, satu hal yang menjadi luar biasa dukungan dari Pak Ivan ya khususnya itu terkait dengan eh, keberangkatan kita. Kita upayakan ya sebelum berangkat kalau memang udah confirm dari lama itu Pak Ivan udah nyariin calon buyernya ya bahkan sudah terjadi business matching itu untuk 2 produk pertama dan insya Allah pekan depan ada lagi akan kita lakukan lagi 1 kali lagi ya. Jadi yang udah ada udah terjadi business matching yaitu untuk spices, rempah-rempah, produk olahan ikan laut, ya, dan juga
insya Allah wood pellet ya di pekan depan hari Senin insya Allah Pak Ivan gitu ya. Pak Arianda bisa open mic? Iya, sebentar Mas Rita. Ganti ke laptop nih. Sip. Silakan. Barusan nyampe aku soalnya. Oh iya, Alhamdulillah masih bisa gabung. Jadi sedikit saya kasih ilustrasi ya siapa ini Pak Arianda. Pak Arianda dengan brand Tiara Kurnia tempo hari ini sekaligus juga menjawab nih yang tadi nanya, adakah Pak Ivan ininya ya brief khusus untuk pupuk organik. Nah, berdasarkan pengalaman, jadi Pak Arianda ini bawa ke Serbia adalah produk pupuk organik, betul ya Pak Arianda ya. Nah, jadi situlah brand Tiara Kurnia dipasarkan. Namun demikian, apa yang terjadi bisa langsung silahkan Pak Arianda cerita dan dampaknya di perdagangan di dalam negeri dan dampaknya pada saat kita memasarkan ke negara lain sepulang dari pameran di Agriculture Fair ke 90 ya pada saat itu di 2023. Silakan Pak Arianda, waktu buat Pak Arianda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal bagi yang belum kenal ya, saya Arianda dari PT Tiara Kurnia. Eh, sama PT Kurnia 5758 Abadi yang untuk wood pellet. Kalau Tiara Kurnia ini untuk pabrik pupuk organik. Apakah suara saya cukup jelas ini? Jelas, jelas. Lanjut. Ya. Jadi kemarin tahun 2023 saya sama Pak Denny ikut Agriculture Fair yang di Serbia yang waktu itu ke 90 ya. Jadi memang saya sendiri pengen cari pengalaman dari situ. Yang terjadi memang dari kita pameran itu memang nggak langsung dapat ya Pak untuk market ya, saya di Eropa saya belum dapat. Nah, cuman imbasnya salah satunya yang nggak jauh dari Serbia yang sama-sama Eropa juga itu adalah Portugal. Jadi memang untuk ya ini kalau kalau ngomong aduh ya di Eropa itu untuk kesadaran organik luar biasa sudah tinggi sekali. Jadi ibaratnya itu kita menggarami laut kalau dengan orang Eropa ya. Tapi ternyata ada satu celah Eropa sendiri itu mereka kebanyakan jual pestisida, jual herbisida itu kan ke Indonesia. Nah ini ke Indonesia itu untuk ngeracun orang Indonesia sama orang Asia. Nah padahal mereka sendiri kalau minta produknya itu organik. Ya. Nah salah satunya dari situ di Eropa ini 4 musim, kekurangannya dia tidak bisa sepanjang tahun bertani. Nah salah satu negara yang dekat dengan Serbia adalah Portugal yang dulu pernah jajah Indonesia juga Timor Leste gitu loh. Nah akhirnya Timor Leste ini Portugal pengen meningkatkan taraf hidup orang Timor Leste, salah satunya dengan minta dikirimi sayur-sayuran. Jadi tomat terutama. Tomat itu untuk dikirim ke Portugal. Nah, karena di Timor Leste, tapi syaratnya satu, harus organik gitu loh. Nah, karena di Portugal ini, sorry, di Timor Leste ini tidak ada pabrik pupuk organik. Nah, akhirnya mereka browsing-browsing yang terdekat ya. Kebetulan saya di Jawa Timur diketemukan dengan PT Tiara Kurnia. Nah, memang itu yang secara nggak sengaja. Padahal saya itu yang saya kejar justru Eropanya, tapi ya sama Allah diganti dari sumber yang lain gitu loh. Nah, terus yang kedua, untuk dalam negeri sendiri, akhirnya dengan kita itu bisa ekspor, trust dari customer ini juga meningkat. Trust dari customer juga meningkat. Nah, kemudian dari situ akhirnya untuk di Indonesia sendiri, saya bisa merambah ke perkebunan, ke sayur-sayuran juga di sini. Nah, kemudian untuk tahun ini juga, ini kemarin saya juga sempat ikut pameran juga di Nigeria. Nah, akhirnya ini insya Allah juga pecah telur. Nigeria ini tinggal tunggu uang masuk saya. Jadi memang saya itu prinsipnya saya lakukan cash and carry. Jadi uangnya cash, barangnya carry atau belakangan gitu loh. Nah, Nigeria ini memang karena juga terkenal Afrika ini orangnya sulit pembayarannya. Nah, ini saya minta uang cash di depan dulu. Uang cash di depan,
Nah, semoga minggu ini masuk. Kemarin itu udah masuk, cuman karena sistem bank ya, jadi Nigeria itu tidak punya apa dari Nigeria tidak bisa masuk langsung ke Indonesia, meskipun rekening kami juga sudah rekening US. Nah, kemudian dari situ kemarin dititipkan melalui Citibank New York. Hari Jumat kemarin Citibank New York mau transfer, di Indonesia Citibank nggak ada. Nah, akhirnya kemarin minta bantuan UOB, ternyata kemarin sore itu di reject, dari UOB nggak bisa, 3 bank katanya nggak bisa lah. Hari ini mau dicoba lagi, langsung dimasukkan ke rekening kami. Ya semoga 1-2 hari ini masuk lah. Itu kalau memang sudah masuk 100%, baru saya mempersiapkan barangnya, saya dikasih waktu 1 bulan. Nah, jadi intinya memang ya kita ini sebagus apapun produk kita, kalau customer itu nggak tahu, ya ini nggak mungkin produk itu akan laku. Nah, untuk mengetahui ini kan kita bisa mendatangi, kita juga bisa didatangi. Nah, kalau kita itu didatangi ya dengan web, dengan media sosial itu kita didatangi, dicari orang. Tapi kalau kita mendatangi, salah satunya ya langsung datang ke customer dan datang ke pameran-pameran internasional seperti ini gitu loh. Ya memang saat itu saya sendiri juga nggak berpikiran yang penting ikut aja dulu gitu loh. Yang jelas kalau kita itu pengen beda dibanding yang lain, ya kita harus melakukan yang beda gitu loh. Nah, jadi kalau kita itu pengen bisa ekspor, ya minimal untuk meningkatkan trust ya kita harus ikut pameran di luar negeri yang memang anu. Dan saya sendiri ini rencananya kalau memang nanti fix dari KBRI dari Pak Ivan yang Good Pellet ini, insya Allah kalau Tuhan mengizinkan ya saya juga akan ikut berangkat lagi gitu loh untuk yang agriculture fair ini. Tapi ya nanti semuanya saya bawa, pupuk organik ya tetap saya bawa. Kemudian juga ini wood pellet ini juga saya bawa. Jadi intinya kalau kita itu pengen dapat hasil yang beda ya jangan melakukan hal yang sama berulang-ulang. Jadi nggak akan pernah terjadi kalau kita itu tetap melakukan hal yang sama gitu. Nah, supaya kita itu dengan luar negeri kita dikenal, kita lebih dan ya kita datengin. Jadi pameran-pameran internasional seperti ini. Ya di tahun kemarin di 2024 saya ikut pameran di Nigeria. Makanya juga akhirnya alhamdulillah tembus Nigeria. Ini untuk Togo sekarang juga sedang proses negosiasi. Jadi itu yang terjadi gitu loh. Nah, untuk tahun ini kami targetkan kami pameran di luar negeri lagi. Nah, cuman jadwal terdekat yang kami tahu di Serbia ada ya saya coba ikut lagi gitu loh. Rencananya memang saya mau berangkat. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih supportnya dari KBRI Serbia, kemudian juga teman-teman yang lain. Memang ya kita itu untuk melakukan, saya sendiri waktu mau berangkat itu, kebetulan tahun kemarin saya dengan Mas Denny itu nggak sama. Mas Denny berangkat dari Jakarta, saya berangkat melalui Surabaya, Malaysia kan. Nah itu integrasinya juga luar biasa. Dipikiri orang ini kok aneh, orang Indonesia datang ke Serbia gitu. Ya. Tapi ya saya yakin aja, saya tuh di Bandara Juanda itu di imigrasi itu hampir setengah jam saya diintegrasi. Nah, tapi karena saya memang pengen hasil yang beda ya saya jalani aja gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah sekarang ya saya bisa ekspor, kemudian pasar-pasar di sini trust dari customer juga meningkat gitu. Mungkin itu Alhamdulillah. dulu yang bisa saya sampaikan. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Arianda ya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Eh, Kalau boleh Bapak saya nambahkan. Ya, terima kasih Pak Arianda pesan dan kesannya terkait dengan pupuk organik. Nah, ini memang waktu itu memang Pak Arianda menghadiri pameran kita dengan menjual pupuk organik itu ada beberapa yang tertarik ya Pak Iya. dari Kosovo juga. Hmm. Nah, cuman memang belum tembus karena memang Serbia sendiri adalah penghasil pupuk organik. Nah, itu Indonesia itu mengimpornya pupuk organik. Jadi apa namanya? Memang mereka pengekspor pupuk organik. Nah, jadi tembusnya itu ya agak susah ya karena mereka apa
merupakan pengekspor, salah satu pengekspor pupuk organik juga. Nah, untuk kali ini alhamdulillah Pak Arianda bisa menyediakan produk lain seperti wood pellet. Nah, jadi eh, mungkin bisa dicek sama Bapak Ibu, ini tanggal 14 April kemarin, itu Serbia itu baru eh, mengumumkan pemerintahnya bahwa mereka apa namanya membuka untuk impor wood pellet. Nah, ini merupakan kesempatan yang bagus untuk produk Pak Arianda yang kita akan bisnis matchingkan insya Allah hari Senin besok. Nah, jadi benar-benar sangat baru sekali. Ya. 14 April itu baru pemerintahnya mengumumkan bahwa mereka membuka impor wood pellet terkait dengan eh, apa namanya terkait dengan eh, detail rincian wood pelletnya, size-nya berapa itu sudah kami sampaikan ke Pak Arianda. Kata Pak Arianda, eh, Insya Allah bisa memenuhi ya Pak, gitu. Iya, ya Pak Ya, Ivan. jadi nanti kita tinggal bisnis matchingkan bisnis matchingkan saja di hari Senin tanggal 12 Mei. Ya walaupun libur, ya kita karena pelaku usahanya tersebut bisanya tanggal segitu Pak, jadi mohon izin gitu kan, gitu. Nah, ini libur sih menyesuaikan Pak Ivan. Iya. Oke Kalau Pak, saya bisa untuk menyesuaikan. mungkin ada pertanyaan terkait pupuk organik, yaitu jadi kita eh, jadi agak agak susah juga itu kalau pupuk organik. Jadi karena Serbia adalah pengekspor pupuk organik. Jadi kita bawa barang-barang pameran ke sini jangan bawanya tuh yang produk-produk unggulan mereka. Jadi produk-produk unggulan Serbia adalah apel, gandum, jagung. Nah, itu mereka pengekspor tuh, salah satu pengekspor terbesar di produk-produk tersebut termasuk pupuk organik. Seperti itu. Mungkin dari saya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ivan, Oke, baik. Pak Arianda. Iya. Mbak Mila, saya kembalikan lagi Mbak Mila. Ya baik. Saya berikan kesempatan yang untuk ingin bertanya secara langsung ya Pak ya. Mungkin Boleh? Ada yang resen? silakan ada yang ingin bertanya secara langsung. Di sini ada Pak Ivan, kemudian ada 2 delegasi yang pernah ikut dan akan ikut lagi gitu ya. Silakan Mas Ramadan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak izin bertanya ya Pak, sebagai pemula ya, pemuda yang mau ngelanjutin nanti, insya Allah ke depannya kan kita yang jadi aktor ekspor impor ini. Amin. Kalau untuk komoditas kayak kacang mede, terus tomat atau eh, kentang dan singkong Pak, gimana kira-kira prospek ke depannya di sana Pak? Boleh, silakan Ivan. Pak Ivan mau menjawab duluan. Iya, terkait dengan produk-produk itu, jadi Serbia itu sudah ada gitu. Namun yang seperti saya sampaikan tadi gitu kan, jadi kalau misalkan kita hanya memasar pasar Serbia itu sangat kecil sekali. Itu ibaratnya mungkin ada generasi tua, ada generasi yang masih balita. Nah, itu kalau kita bandingkan dengan Jakarta tuh tidak ada apa-apanya gitu. Jadi mendingan kita nggak perlu capek-capek berdagangnya gitu, nggak perlu jauh-jauh, mendingan di Jakarta aja gitu. Tapi yang kita pikirkan adalah kesempatan untuk bertemu para eh, pedagang dan produsen juga. Jadi kadang-kadang mereka itu meminta
mau join apa namanya eh, kerjasama untuk dalam perdagangan. Nah, jadi ada yang misalkan membutuhkan green bean. Nah, itu biasanya mereka campur itu green bean-nya dari Thailand, dari Vietnam, Brazil. Nah, itu dicampur sama mereka. Nah, itu diolah terus dijadikan produk mereka sendiri. Nah, itu kesempatan seperti itu yang kita nanti-nantikan itu kesempatan seperti itu karena kalau kita mendapatkan kesempatan seperti itu mereka biasanya kerjasamanya itu dalam jangka waktu panjang. Nah, terkait tadi seperti apa namanya tomat, apa namanya singkong. Nah, itu saya lihat tuh sudah ada di pasar Serbia, baik dalam bentuk apa namanya yang masih fresh atau yang sudah yang dalam apa biasanya tuh sekarang tuh lagi model yang dikemasan. Nah, terus baik dalam apa namanya itu apa untuk bumbu-bumbu. Nah, itu ada yang sudah apa namanya eh, jadi yang fresh itu biasanya mereka banyaknya itu dari apa namanya dari eh, Mesir, dari Australia udah masuk seperti mangga. Nah, itu dari Australia masuk. Nah, buah naga itu juga sudah masuk. Nah, tomat eh, kalau tomat saya harus ngecek lagi dari negara mana gitu. Yang jelas sudah ada di pasar. Nah, Kang Mede. iya kacang mede juga sudah ada tuh Pak gitu. Nah, eh, jadi pesan saya ya jangan hanya menjadikan Serbia itu sebagai pasar gitu karena terlalu kecil ya pasarnya gitu. Dan biasanya kalau terlalu kecil gitu walaupun nantinya kita ketemu sama yang mau bayar, nah nantinya juga belinya juga ya mungkin nggak satu full kontainer gitu. Gitu. Jadi sangat kecil sekali kayak gitu. Tapi kalau kita dapat buyer yang mau ngajak kerjasama, nah ini besar potensinya karena dia akan memasarkan ke Montenegro, ke negara-negara sekitarnya gitu. Mungkin tadi udah dijelaskan sama Pak Denny ya bagaimana bentuk strategisnya Serbia itu gitu karena dia berada di jantung tengahnya Eropa gitu. Kalau misalkan kita mau dari Yunani mau ke Jerman itu pasti ngelewatinnya Serbia tuh. Gitu. Begitu juga bagi yang Jerman kalau mau ke Yunani, mau ke negara sekitar itu pasti melewatinya Serbia. Nah, itu begitu strategisnya Serbia itu makanya sampai disebut oleh para pelaku usaha luar negeri ini itu Serbia itu bagaikan permata yang tersembunyi gitu. Nah, ini untuk itu saya karena saya di sini sebagai pelaksana fungsi ekonomi, tugas saya juga untuk memberikan informasi yang apa namanya eh, ter- terkait peluang ini gitu karena belum banyak pelaku usaha Indonesia ini yang matanya terbuka terkait peluang yang ada di Serbia. Itu seperti kayak pabrik Indomie aja banyak itu yang belum tahu gitu bahwa pabrik Indomie itu yang tersebar di Eropa adalah di Serbia gitu. Bahkan teman saya yang pelaksana fungsi ekonomi di KBRI Moskow itu juga meminta bagaimana bisa dikirimkan apa namanya produk Indomie itu dikirim sampai ke Moskow. Nah itu. Nah jadi kerjasama inilah yang kita cari gitu. Jadi kita perlu buyer yang bisa mencari eh, yang mengajak kita untuk kerjasama jangka panjang. Itu untuk mereka juga mengekspor juga mungkin seperti kayak tadi kacang
em, Jadi, kacang mete yang lainnya ini mungkin itu bisa digunakan untuk produk makanan apa. Nah, itu kan apa namanya? Bagus juga kalau misalkan nanti buyer dari Serbia mau mengajak kerjasama seperti itu. Gitu. Gitu. Jadi jangan eh, patokannya jangan menjadikan Serbia itu sebagai pasar. Jadi kita harus cari nih produsen-produsen makanan gitu, produsen apa gitu kan yang mau ngajak kerjasama dengan kita gitu. baik, saya rasa cukup ya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Iya. Oke, lanjut. Lanjut ada Pak Nepi nih Pak. Silahkan. Halo Pak Nepi Aprianto. Ya, Makasih Bu dikasih ya, waktu. ya. Maaf saya lagi nyetir juga. Salam kenal Pak Ivan, Pak Denny. Eh, Sebenarnya kami pengen ikut Pak, cuman ini eh, dari tanggal 12 sampai 16 itu kita ada visit buyer dari Jepang, 3 pabrik Jepang ke 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 kebun dan pabrik kita. Nah, yang saya mau tanyakan Pak tentang potensi saya terus terang saya bergerak di bidang kakao, baik dari semi proses maupun eh, minuman bubuk yang sudah jadi, gitu produk jadi. Nah, saya mau tanya Pak, potensi untuk produksi komoditas-komoditas kakao tuh Pak, seperti cocoa powder dan cocoa butter di Serbia bagaimana Pak? Gitu, Pak. Pun kalau misalnya kita nggak bisa ikut yang sekarang ini, apakah bisa gitu kita bisa mendapatkan list buyer-buyer gitu yang bisa kita ketemukan di lain waktu gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, silakan Pak Ivan. Kakao. Ya. Mungkin mungkin tadi udah dijelaskan ya. Ya terima kasih Pak Nepi. Salam kenal juga nih. Mungkin tadi udah dijelaskan sama Pak Denny ya bahwa memang ini salah satunya kakao ini trennya lagi bagus Pak. Gitu. Jadi banyak itu Serbia itu yang mengimpor kakao gitu. Nah, Kalau nah, saya boleh nambahin Pak sedikit kaitan dengan ya. jadwalnya nih. Kan tanggal 16 tuh udah selesai tuh. Ya, 16 berangkat, insya Allah 17 nyampe tuh Pak. Ya, jadi bisa langsung ke pameran kalau memang komit, ya komit hadir. Ya kita siapin nanti untuk prepare-nya kita bantu, gitu kita bantu. Karena ini salah satunya keunggulannya kenapa Serbia itu saya selalu menekankan ke teman-teman semua, bebas visanya ini yang kita bisa maksimalin. Bahwa kita berangkat tanggal 16 dapat flight, ya udah titip hari terakhir, bayar tinggal suruh jalan-jalan aja lah gitu ya, yang lagi visit gitu, atau dititip ke tim yang lain gitu. Ya sementara Manepinya bisa langsung berangkat di tanggal 16 dan 17 sampai. Nah, karena efektif kalau di hari pertama biasanya opening pagi ya mulai rame setelah makan siang lah kayak gitu. Kalau Bapak berangkat di tanggal 16 sore aja, insya Allah ada penerbangan yang sampai tuh di Belgrade sekitar siang. Gitu. Nah, Emirates lebih efisien. Saya udah Ya, Pak. cek. Ya kita coba cek kesiapannya dulu Pak ya. Soalnya juga tanggal 12 itu kan hari terakhir meeting sama Jepang dan BRIN sama Dewan Kakao Indonesia. Nah, nggak tahu nih selesainya 16 sorenya gimana gitu atau Iya. jam berapa gitu. Eh, Itu Pak, makasih ya Pak. Ya, menyambung dari tadi informasi dari Pak Denny, itu memang kita harapkan Pak, salah satunya mungkin kalau tadi udah disampaikan paparan oleh Pak Denny, jadi kakao ini yang kita harapkan pelaku usaha dari kakao, dari minyak sawit, alhamdulillah sudah ada pelaku minyak sawit yang akan bergabung di pameran kita Pak. Nah, kalau bisa dari kakao ini juga hadir nih Pak, gitu kita harapkan. Jadi karena memang trennya itu sangat meningkat Pak, gitu. Jadi kalau tadi sudah disampaikan sama Pak Denny, minyak sawit, eh, karet alam, nah itu kalau bisa itu dari pelaku-pelaku usaha tersebut yang akan hadir gitu. Insya Allah yang nanti
hasilnya juga signifikan gitu Pak. Gitu kalau eh, karena trennya itu sangat meningkat Pak gitu. Gitu. Oke, Tapi oke, Pak. kalau untuk produk lain seperti tadi yang pupuk organik, nah itu kami tidak bisa menjanjikan karena Serbia adalah pengekspor pupuk organik juga. Gitu Pak. Terima kasih. Apa? Oh iya. Oke, Ya, Pak. Pak, terima kasih Pak infonya Pak. Terima kasih banyak. cukup ya sama-sama Pak Nafri. Terima kasih pertanyaannya. Kita doakan lancar semuanya dan bisa ikutan akhirnya. Amin, amin. Terima kasih Pak. Sip. Nanti kita koordinasi lagi Japri Pak ya. Oke, Baik. Mbak Mila bisa dilanjut. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Nepi dan jawabannya dari Pak Ivan ataupun Pak Denny. Ini sudah jam 3, Pak. Apa masih kita buka kesempatan? Kita langsung aja pengumuman untuk terkait dengan Oke, biaya. ya. Ah, Baik, jadi izin. sebenarnya tadi ya, yang fokus pameran aja kali Mbak ya. Ya, yang ini ya. Ah, Nah, jadi ini trade fair ya, angkanya segitu ya, apa saja. Nah, karena memang itu yang tadi saya bilang. Saya pernah datang ke sana untuk kegiatan dengan kondisi nekat-nekatan apa adanya. Dan itu bisa-bisa aja, bebas masing-masing. Tapi kalau mau nyaman disiapin, ya ini angkanya kita udah dapet hotel di sana, transportasinya full disiapin. Kalau mau kemana tadi saya bilang ya, habis pameran malamnya mau jalan kemana, mobil udah siap. Terus juga breakfast dapet, makan siang ya insya Allah bisa kita kondisikan. Kalau memang ternyata kita dapat hotel yang pas, karena nih kebayang ya, hotel pasti cukup ramai, apa padat ya. Kalau ternyata kita nggak dapet yang terbaik ya kita turun lagi di yang lebih murah ya insya Allah saya terbuka gitu hitung-hitungannya. Nanti akan kita jadikan biaya makan, biaya ataupun nanti hal lainnya gitu ya kaitan ini. Jadi ini yang kita mau siapin ya, exclude flight ya. Kalau flight memang saya nggak bisa jamin karena memang ya semakin lama kita ngebooking otomatis ya harganya makin tinggi. Cuma rekomendasi terbaik ya sementara ini harga-harga Emirates ya yang masih bisa jauh lebih lebih efisien ya biayanya. Itu aja sih kalau mau nanya langsung boleh japri ke saya ya. Nomor teleponnya nanti dikasih aja Mbak Mila, nomor saya diketik di apa chat ataupun yang sudah masuk di grup kita bisa langsung diskusi. Yang sangat ingin ya saya minta sebenarnya eh, komitmennya ya. Paling tidak dengan misalnya 5 juta, oke, berarti kita bisa siapin semuanya terkait dengan space dan macam-macam supaya kita punya kepastian. Nanti kita tektokan lebih lanjut ya video tadi ya catatan dari Pak Ivan ya yang penting-penting harus disiapin, harus dikondisikan supaya bisa mempermudah kita di sana memasarkan ya logo perusahaan ya kita pastikan nanti akan kirim video presentasi 1-2 menit nanti kita akan looping terus di layar TV terus juga tentunya flyer sama katalog yang memang untuk kita bisa mudahkan sharing. Nah terkait tadi ya itu kakao ya bisa juga tuh duluan ya titip flyernya di hari pertama boleh ya mundur 1 hari datang telat ya insya Allah tetap kita bantu karena memang tadi potensinya lagi meningkat. Nih kakao nih silakan dimitingkan ya sekalian bablas tuh ya tamu dari Jepang, tamu dari Eropa karena memang ya seperti itu kita maksimalin, kita ambil kesempatan. Tadi Pak Arianda sudah bilang, kalau mau hasilnya berubah ya harus berani ekstrim gitu ya kita punya niat untuk berubahnya dengan modal yang insya Allah kita keluarkan dampaknya tadi nyata ya diantaranya deal-deal justru naiknya kepercayaan dari rekan-rekan calon buyer kita yang ada di nasional apa dalam negeri dan atau mungkin ASEAN ya itu kalaupun tidak langsung dapat deal di sana karena memang di sana ya itu butuh proses kita bangun trust apalagi kita nggak berangkat kita berangkat ke sana aja belum tentu dapat tapi yang lebih kita dapat pastikan pada saat kita merubah sikap kita untuk berani terbang ya insya Allah dampaknya sekarang dan
Ya, ini salah satu juga akibat dari perang dagang yang terjadi. Tentunya mereka juga sedang ngintip-ngintip nih, gitu produk mana yang bisa masuk, apa yang menjadi penghasil terbesar, dan bisa jadi kita menjadi bagian daripadanya, gitu. Oke, eh, sebelum kita tutup, mungkin Pak Ivan ada tambahan eh, closing statement ya. Silakan Pak Ivan. Menguatkan, mengajak teman-teman Ya, juga. eh, ya terima kasih Pak Denny. Ya, kita harapkan para pelaku usaha dari Indonesia dapat banyak berpartisipasi. Alhamdulillah dengan eh, bekerja sama dengan Pak Denny hingga saat ini diperoleh 7 pelaku usaha yang akan berpartisipasi. Itu semuanya dari Indonesia. Jadi di sini ada 2 perusahaan juga, ada perusahaan Indomie dan perusahaan jamur. Nah, namun 7 pelaku usaha ini semuanya datang dari Indonesia akan ikut pameran di pameran pertanian kali ini. Namun kita harapkan karena pavilion kita besar, kita harapkan lebih banyak lagi yang bisa berpartisipasi. Kalau misalkan itu nanti kurang, meja dan display case-nya masih bisa kita tambah. Jadi kita harapkan lagi bukan hanya 7 pelaku usaha, kalau bisa mungkin 12, 15. Nah itu akan insya Allah akan kita fasilitasi. Mungkin itu saja Bapak dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Ivan, kesempatan dan waktunya udah hadir kembali di webinar bersama Export Academy. Dan insya Allah ya teman-teman sekalian silakan segera ambil keputusan, ambil sikap, ambil opportunity bahwa pameran Agriculture Fair bukan pameran yang kaleng-kaleng. Ya semua dari seluruh benua ya kita bilang hadir, baik exhibitor maupun visitor. Ya khususnya kalau kita mau tembus pasar Eropa ya inilah saatnya gitu. Dan dampak-dampaknya insya Allah terjadi buat kita kalau memang kita sudah mulai bisa mengoptimalkan ikhtiar kita untuk bisa menjadi pemain yang sesungguhnya di ekspor dari produk-produk Indonesia ini. Tambahannya adalah, yuk sekarang langsung yang sudah gabung dan belum masuk grup, silakan masuk di grup. Nanti kita diskusi lebih lanjut setelah ini. Dan sekali lagi terima kasih Pak Ivan waktunya dan kesempatannya. Salam buat Pak Dubes yang baru. Yang mudah-mudahan kita bisa berjumpa di sana. Kebijakannya kita sangat apresiasi. Ya, nanti setelah ini mungkin kita akan diskusi internal di grup. Bagi yang memang serius kita akan pisahkan lagi untuk bisa mendetailkan bagaimana kita bisa bersama-sama berangkat dengan hitung-hitungan yang sama gitu. Karena keseriusan diawali dengan action, action di sini aktif. Saya minta email ya email. Kenapa? Bagian dari trust yang kita jaga. Bagaimanapun juga kita membawa nama Indonesia. Pak Ivan akan mencari buyer yang mana dipastikan itu juga aman ya untuk kita bisa bertransaksi, berinteraksi selanjutnya. Dan tentunya kita pun sebagai orang yang dipromosikan atau produk-produk kita yang dipromosikan, kita juga harus menjaga amanah itu, menjaga kualitas, menjaga uh, kesempatan yang sudah diberikan sangat baik ini untuk bisa untuk kita bisa mensuplai secara terbaik membawa nama Indonesia. Mungkin itu sebagai penutupnya, Mbak Mila, silakan. Ya, Alhamdulillah terima kasih banyak Pak Denny, Pak Ivan atas waktunya ya sudah sharing bersama kita. Dan 3 kali kita mengadakan kegiatan Road to International Agriculture Fair ini. Semoga menguatkan teman-teman yang insya Allah akan bergabung gitu ya di pameran ke-92 ini di Serbia. Ya semoga niat baiknya dimudahkan, rezekinya dilancarkan, dan silahkan berproses teman-teman. Selama pameran itu pasti banyak yang didapat ya, selain nanti yang kita harapkan closing buyer, tapi tadi Pak Arianda dan sebagainya juga banyak cerita ya bahwa ada manfaat yang lain yang didapat ketika kita mengikuti pameran internasional seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan link grup WhatsApp-nya sudah kita share. Di situ nanti ada Pak Denny juga untuk tanya jawab selanjutnya bisa kita diskusikan di situ gitu ya. Baik, mungkin sudah cukup ya Pak Denny, Pak Ivan. Sekali lagi Expo Academy, KPMI, Nudira Learning Center, dan juga Kafila mengucapkan terima kasih
atas kesediaannya berbagi bersama kita semua. Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Waalaikumsalam kalau ada. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Pak Ivan. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Irfando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai, yang cocok buat nongkrong, hangout ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium dan kualitas terbaik ya. Nah, tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silakan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah, untuk kaos lengan pendek silakan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Irfando. Nah, untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuman ketiknya Fando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah, ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Fando Official Shop.